Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudir Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah wa nuwabuhu wa wukala'uhu, wakil syu'un ri'ayatit talabah wa wukala'uhu al-mutarisun al-musyrifun wa abna'i at-talabah. Awalan wa qabla kulli syai' uhanni'ukum bi hadzal barnamaj usbu' ad-dirasah fi fathi kutub at-turath al-islami. Hadha al-barnamaj fi ghayati al-ahamiyah likulli talib al-ilm syar'i. Antum katullab al-ilmi syar'i wala siyama indama ta'allamtum al-lughata al-arabiyyah, lianna hunaka tullab al-ilmi syar'i la yujiduna al-lughata al-arabiyyah. Antum tullab al-ilmi syar'i tujiduna al-lughat al-arabiyyah. Barnamij fathil kutub ay fathi kutub at-turath al-islami fi ghayatil ahamiyah li asbabin minha awalan tasqif wa tawsi' al-afkar wal ma'lumat. Awalan tasqif wa tawsi' al-afkar wal ma'lumat. Indama syaraktum hadzal barnamaj sawfa tajiduna amamakum al-afkar al-wasi'ah turas al-fikr al-islami alladhi katabahu ulama'una as-salaf. Hadhihi al-kutub imma fi majal al-fiqh wa usulihi في ضمنها فقه المقارن بين المذاهب، وإما أن يكون هذه الكتب في مجال التفسير وعلوم القرآن، وإما أن يكون في مجال الحديث وعلوم الحديث أو علم الحديث دراية، wa imma an yakuna fil aqidah wal falsafah, wa imma an yakuna fi mawdu'at katsirah asriyah hadithah mutajaddidah, mawdu' syatta. Sawfa tajiduna amamakum mawdu'atin syatta fi kulli hadhihi al-majalat. Idhan indama syaraktum hadzal barnamaj ma'nahu tasqif wa tawsi' al-afkar, tasqif wa tawsi' afkarukum wa ma'lumatikum
nahwa al-fikril islami wa turathihi. Hadza awalan. Thaniyan, اختبار اللغة العربية. هذا البرنامج يعتبر اختبار اللغة العربية. كما علمنا أن معظم إن لم نقول جميعها الكتب أو كتب التراث الإسلامي معظمها إن لم نقول جميعها تكتب باللغة العربية. وهذا البرنامج معناه اختباركم بهذه اللغة العربية. تفتحون الكتب وتجدون أمامكم الأفكار والمعلومات تكتب بالعربية. كيف تفهم وكيف تستنبط وكيف تكتب مقالة من هذه الكتب. أنتم ستنقل بيتا أو أبيات فقرة أو فقرات من الكتب. كيف ستنقل إلى كتابتكم إن لم تفهم معنى المراد من هذه الكتب؟ بعبارة أخرى، برنامج فتح الكتب برنامج اختبار اللغة. مفهوم؟ ثالثا، التدريب على الاجتهاد والفتوى. هذا البرنامج يعتبر التدريب لكم على الاجتهاد والفتوى. كيف تصيرون مجتهدين في المستقبل وكيف تصيرون مفتيين في المستقبل. الناس سوف يسألونكم عن حكم من أحكام الشرعية. في المستقبل إن شاء الله. لذلك هذا البرنامج يعتبر التدريب لكم جميعا على الاجتهاد. كيف تجتهد؟ كيف تستنبط الأحكام من خلال فهمكم قواعد الفقهية ومن خلال فهمكم لعلم أصول الفقه، علم استنباط الأحكام. تستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة، من مصادرها إما المتفق عليها أو المختلف عليها. قد يكون هناك أو قد تكون هناك مسائل عصرية حديثة جديدة لم تكن من قبل. لم تكن هذه المسائل الحديثة موجودة من قبل، ولا سيما في عهد الرسول أو في عهد الصحابة. مسائل فقهية جديدة، قضايا معاصرة تحتاج إلى الحكم الشرعي مستدلا بالأحكام الشرعية الصحيحة. الناس يسألونكم وأنتم تجيبون. كيف تجيبون؟ الإجابة طبعا ليس مجرد إجابة فاضية، ليس مجرد إجابة بدون أي دليل، أي استدلال، بدون أساس عقلي أو نقلي. هذا إجابة جاهلة. الناس
yahtajuna minkum al-ijabah al-aqliyah, al-ijabah al-musaqqafah, al-ijabah as-sarihah, al-ijabah al-jayyidah lima su'ila ilaikum min masail wa qadaya mu'asirah. Min khilal hadha al-barnamij, barnamij Fathul Kutub, at-tadrib ala al-ijtihad wal fatwa. Fatab'an hunaka syurutul ijtihad. ما هي شروط الاجتهاد؟ منها معرفة اللغة العربية. لن يكون إنسان مجتهدا إلا ومعه كفاءة اللغة العربية الجيدة. بجانب طبعا هذا معلوم كفاءتكم بالعلوم الشرعية، العلوم اللغوية، الدراسات الإسلامية، الفقه وأصوله، ومعرفتكم أيضا القرآن والتفاسير وعلوم القرآن، الحديث وعلوم الحديث، كيف طرق تحمل الحديث، كيف كان الحديث حديث واحد صدر من فم الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى يومنا الآن من أي طريقة، وصل الكلام قبل 14 قرن الماضي، أو صدر من الرسول نشاط عمل أو قرار، كيف يصل كل هذا إلى عصرنا اليوم؟ بأي طريقة، بأي ضوابط، بأي قواعد؟ هذا طبعا لابد أن يكون هناك معرفة جيدة بعلم الحديث دراية ورواية. هذا المجتهد لازم أن يعرف كل هذه. المفتي لازم أن يعرف، ويعرف أيضا أحوال الناس، يعرف أيضا أحوال الناس، الحالي، الواقع، الحي. في نفس المجتهد جانبين. الجانب الأول معرفته بالعلوم الشرعية واللغة العربية معرفة جيدة. الجانب الثاني أن يعرف الواقع الحالي الحي بعناصره. المفتي والمجتهد إذا سأل إليه واحد ما حكم هذا، لابد أن يعرف قضية هذه المسألة، ولابد أن يعرف عناصر هذه المسألة قبل أن يجيب. بعد ذلك دار وتجول وتبحر في الكتب، في التراث الإسلامي، في قواعد وضوابط شرعية، ثم استنبط من خلال هذه الكتب وهذه الأحكام وهذه القواعد والضوابط، استخرج منها واستنبط منها أحكاما جديدة لهذه القضايا المعاصرة. هذا الفتوى والاجتهاد. هذا البرنامج يعتبر تدريب لكم جميعا على الاجتهاد والفتوى. ويليه هذا البرنامج أيضا برنامج التعرف على كتب التراث الإسلامي الواسع. سوف
turihalakum su'al atau turihat as'ilah ilaikum jami'an fardan atau jama'atan. Min khilali hadhil as'ilah wa hadhihi al-masail antum tabhasuna an ijabatiha fil kutub. Wa hadha ma'nahu at-ta'arruf ala kutub at-turas. Naam, fi at-tafsir wa ulum al-Quran kitab hadhihi al-kutub. Fi al-hadith wa ulum al-hadith hadhihi al-kutub. Fi al-fiqh wa usulihi hadhihi al-kutub. Atau fiqh al-Syafi'i hiya kutub madhab fiqh Syafi'i. Wa hiya kutub madhab Maliki. Wa hiya kutub madhab Hambali. Wa hiya kutub madhab Maliki. Wa hakadha ila akhirih. Idzan at-ta'arruf ala kutub at-turath al-islami al-wasi'. Wa yalihi gharsu fi nufusi at-tullab fi hubbil ilmi wat ta'allum wat ta'lim. Narju ba'da khalasikum min hadzal barnamij, ba'da intihaikum min hadzal barnamij, al-hubbu al-jamid li al-ilm wa ta'allum wa ta'lim. As-thiqah bin nafsi ala kafa'at al-lughah al-arabiyyah wa fahm al-kutub. Hunaka tullab al-ilm al-syar'i la ma 'indahum as-thiqah, ma 'indahum syaja'ah fi fahm al-kutub bil-i'timad al-dhati. Al-i'timad al-dhati wa thiqah bin nafsihi ala kafa'ati al-lughah al-arabiyyah wa ala fahmi at-turas, fahmi al-kutub, hadha muhim. Iqra kitab ya ibni. La ana la urid an aqra qabla an yaqra ustadhi. Kaifa yakunu mustahidan bimithli hadha? Iqra, iftah, ibhath fil maktabah ay kitab, iqra wafham wastanbit wastakhlis minhu ahkam jadidah atau fikr jadid. Athiqah binafsihi ala lughatihi al-arabiyyah wa ala fahmi at-turath al-islami. Summa ba'da dhalika narju ba'da khalasi hadha al-barnamij zuhur ruh at-tasamuh. Antum bainama wajadtum أفكار ومذاهب مختلفة اختلف الفقهاء في أمر من الأمور، في أمر ما اختلف بين المذهب والمذهب آخر، بين الشافعي والمالكي اختلف، وسبب اختلافهما في هكذا، واستدل كل منهما هكذا. ووجه الاستدلال بين الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي هكذا. ثم استخرج منه الشافعي حكم بكذا، واستخرج منه المالكي حكم بكذا، واستخرج منه الحنفي حكم بهذا، مع أنهم استدلوا بالقرآن والسنة. اختلافهم اختلاف فهم النص، اختلافهم في فهم النص. هناك من فهم بظواهر الآية، وهناك من فهم
bi ta'wilihi ila maknan akhar. Kaifa na'rif hadha? Na'rif min khilali ad-dirasah al-balaghiyah. Na'rif min khilalihi ad-dirasah al-usuliyah al-fiqhiyah. Illam na'rif aw illam nadrus al-balaghah wal ma'ani wal badi' wal fiqh wa usulil fiqh wa ulumil hadis wa ulumil Quran la nastati an naqra bimisli hadhihi al-ikhtilafat. Paham belum jami'an? Fathul Kutub ini penting. Karena dia menjadi jalan kalian untuk berbagai hal. Pondok ini sudah menerapkan prinsip, dan prinsip itu diantaranya termaktub dalam panca jiwa, panca jangka, moto. Di dalam moto ada berpengetahuan luas, berpikiran bebas. Fathul Kutub ini salah satu bentuk dari implementasi berpengetahuan luas, berpikiran bebas. Bagaimana mau berpengetahuan luas kalau yang dibaca hanya 1-2 kitab? 10 kitab nggak cukup. Untuk seorang alim, seorang tokoh, seorang pemimpin umat, apalagi mufti mujtahid, 10 kitab, 100 kitab nggak cukup. Dia harus menguasai dan membaca banyak kitab. Oleh karena itu, Fathul Kutub ini membuat kalian luas cakrawalanya di dalam pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan studi Islam. Tazkif wa tausi al-afkar wal ma'lumat. Membaca 1 kitab, 2 kitab, 10 kitab, 100 kitab pasti berbeda. Pasti berbeda. Jangan sampai Fathul Kutub ini diadakan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena apa? Karena ternyata anak-anak hanya menyentuh 5 atau 6 kitab atau 10 kitab, masih kurang. Apa artinya kalau 10 kitab? Kalau kamu hanya selama Fathul Kutub hanya megang 10 kitab saja, hanya kitab-kitab itu aja yang kamu pegang, ya nggak usah Fathul Kutub. Nggak usah kita ngadakan Fathul Kutub sampai 2 minggu, begini lamanya. Kalau ternyata program ini disediakan selama setengah bulan, masuk perpustakaan, kamu hanya megang atau lihat atau baca atau tahu judulnya hanya kurang dari 10 kitab. Kalau itu cukup masuk perpustakaan aja 2 jam, 3 jam, selesai. Target dari Fathul Kutub ini setelah kalian itu ngerti bahasa Arab, karena nggak mungkin Fathul Kutub ini diadakan bagi orang yang nggak ngerti bahasa Arab. Kalian dipandang sebagai orang yang sudah cukup mengerti tentang bahasa Arab, baru Fathul Kutub masuk. Nggak mungkin Fathul Kutub diadakan di kelas 2. Apa yang mau dia baca? Apa yang mau dia lihat? Apa yang mau dia cermati? Apa yang mau dia analisis? Nggak ada. Jadi setelah bahasa Arab itu kamu kuasai, atau kami menganggap bahwa kalian sudah cukup secara dasar bahasa untuk memahami kitab-kitab itu, maka dibuatlah Fathul Kutub ini. Fathul Kutub ini dibuat supaya kalian cakrawalanya jadi luas, pemahamannya jadi luas, pengetahuannya jadi luas, perspektifnya jadi luas.
Kalau begitu berarti yang kamu buka bukan 1, 2, atau 10 buku kitab. Nah ini harus dipahami, ini muslim-muslim ini harus paham ini. Kalau ternyata santri itu hari ini yang dibuka buku itu lagi, kitab itu lagi, masalah besoknya nggak jauh-jauh beda, geser lagi, kitab itu lagi. Apa artinya? Saya masih melihat di tahun-tahun lalu itu anak-anak itu hanya, Pak Ferry, kurang dari 10 kitab dia megangnya. Seolah-olah sudah megang kitab besar, tapi nyatanya hanya beberapa kitab aja dia pegang. Dia buka. Karena dia merasa sudah menemukan jawaban di situ, tulis selesai. Baru atau minadimah. Enggak begitu. Kamu harus ini kesempatan. Program. Kalau nggak program ya silahkan kamu masuk perpustakaan. Nggak sempat juga kan kalian masuk perpustakaan. Dalihnya macam-macam. Mau apa? Sibuk PG, sibuk Mudabir, sibuk OPPM, macam-macam sibuk. Berbagai macam dalih. Ujung-ujungnya kamu mengatakan saya nggak sempat dan saya nggak bisa masuk perpustakaan. Ini sekarang dibuat program. Kamu masuk perpustakaan. Maka saya ubah sekarang, nggak kayak dulu-dulu. Dulu Fathul Qutub bukunya diturunkan, sekarang nggak. Nggak ada buku yang diturunkan dari perpustakaan. Buku tetap di perpustakaan. Kalian masuk perpustakaan, ambil, baca, balikin lagi. Balikin lagi, nggak usah kamu yang balikin, di salah tempat. Taruh di situ petugas perpustakaan, siapa? Pak Furqon. Itu yang petugas mengembalikan. Begitu. Ya. Karena saya lihat kemarin di tahun-tahun lalu itu ada tuh satu meja itu isinya Bidayatul Mustahid, Munjid, apa lagi? Fathur Rahman. Ya kalau cuma itu saja nggak usah Fathul Qutub. Fathul Kitab. Fathul Kitabain. Ya. Jadi parameternya pertama jelas. Fathul Qutub ini harus membuat anak-anak ini minimal itu 40-50 buku dia sentuh. Dan dia tahu ada buku ini, buku ini, buku ini, buku ini. Kurang dari itu gagal Fathul Qutub ini. Saya analisis itu. Dari tahun-tahun ke tahun-tahun tuh apa sih kok Fathul Qutub ini kok hanya sekedar seremonial program selesai. Melahirkan intelektual tidak. Anak-anak kemudian coba habis Fathul Qutub Pak Ferry tanya aja, nggak bunyi anak-anak itu, nggak bunyi. Baik gitu ya Pak Ferry, nggak bunyi. Karena apa? Karena pegangannya cuma 3-4 kitab itu, selesai dengan itu dia. Ya, maka Fathul Qutub ini ruang dan kesempatan yang diprogram untuk kalian dalam waktu setengah bulan atau seminggu lah katakanlah efektifnya Fathul Qutub itu kalian benar-benar menjelajah. Jadi intelek gitu loh. Saya ini dulu syariah, kemudian saya lughah, linguistik. Tapi saya kalau ada orang ngomong akidah filsafat, saya nyambung. Kalau ada orang ngomong misalnya apa bahasa, ya saya nyambung. Ada orang ngomong keilmuan lain, yang penting masih dalam konteks Islamic Studies, saya nyambung insya Allah. Kenapa? Karena saya pernah menjelajah perpustakaan itu. Kalau orang tidak pernah menjelajah perpustakaan, itu nanti alasannya, itu kan bukan spesialisasi saya. Orang kalau sudah pada tingkat kiai, alim, itu nggak lagi bisa mengatakan bukan spesialisasi saya, nggak bisa begitu. Pada spesialisasinya dia harus pakar. Tapi di luar spesialisasinya dia harus paham juga. Nanti di MUI misalnya, ya kan? Mau memutuskan fatwa gimana? Waduh, saya nggak pernah belajar usul fikih. Saya itu belajarnya lughah. Nggak bisa begitu. Atau dikatakan, oh gimana ini?
saya dulu itu filsafat, jadi nggak pernah saya nyentuh usul fikih, nggak bisa begitu. Ya, nampak intelek gitu loh. Kamu itu jangan nampak bodoh itu. Orang kan melihat. Kamu itu harus nampak intelek. Sampai sekarang saya kalau ke Mesir mesti belanja buku. Mesti hunting buku. Berusukan ke toko buku. Saya merasa rugi kalau ke Mesir saya pulang nggak bawa walau kitab. Padahal hanya 2 kitab, 3 kitab saya beli. Tapi mencari kitab itu sampai ke perpustakaan, belusukan. Kemarin saya nyari zakat. Saya mau nyari buku zakat. Ditunjukkan ada zakat wakaf iqtisad islami huna, wujud. Ada fikih muamalat huna. Saya lihat, ini sudah. Ketika saya mencari buku zakat itu, saya akan membaca judul-judulnya. Ada kelas. Ada apa ini? Ini 6 mafhum. Ini. Apa yang dari sekian buku-buku tentang zakat, wakaf, fikih, muamalat segala macam itu, mana yang kira-kira saya tertarik, ini baru saya harus tahu, saya belum tahu ini. Ada satu buku yang saya beli, dari sekian rak itu saya cari dari beberapa toko buku, ketemu satu. Itu maknanya berarti yang lain-lain itu, ini sama dengan yang di rumah itu, saya udah punya. Ini kayaknya bahas ini, tahulah. Ini kayaknya bahas ini. Nah, di buku sana ada. Ini kayaknya di Turos banyak. Ini Wahbah Zuhaili udah bahas ini. Ini di Mustafa Zarko udah bahas ini. Ini kayaknya sama dengan yang di itu. Ini di jurnal itu ada ini. Ini belum ada ini. Ini saya belum pernah dengar ini. Ini baru ini. Ini apa ini? Akhirnya kita begitu. Begitu loh. Sama dengan lughah. Ya kan? Saya mencari kadang-kadang lughahnya apa sih? Terus, ini Taldot, ini saya udah ada bukunya itu. Ini apa ini? Linguistik ini, ini sama dengan itu, ini. Wah, ini baru ini. Perspektif baru ini. Al-mu'adalat al-lughawiyah. Wah, ini baru ini. Apa ini mu'adalat lughawiyah ini? Nih. Bagus ini. Oke, ambil. Padahal hanya 1-2 buku aja. Ya. Itu. Jadi penting kamu harus punya katalog. Otakmu ini isinya katalog. Tadi malam itu sampai jam berapa saya? Sampai jam 12 tuh. Saya tuh mempersiapkan at-tafsir wal mufassirun. Saya ingin sesuatu yang baru. Jangan sampai yang tahun lalu saya sampaikan lagi, ngulang lagi. Ya puter aja sih YouTube saya itu. Saya tuh menyiapkan edat untuk kalian. Hari apa itu saya jadwalnya? Saya buka internetnya mati, makanya saya marah-marahin bagian TI itu. Internet di rumah pimpinan itu vital, jangan sampai mati. Saya mau kerja, saya mau searching jurnal-jurnal, saya mau searching PDF, saya mau searching Al-Burhan, Al-Itqan, Al-Burhan fi Ulumil Quran, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Saya mau searching banyak hal, saya mau baca itu artikel-artikel itu. Saya membaca loh. Jangan pikir saya ini nggak baca. Saya sampai hari ini. Nah, kesempatan baca saya apa? Ya kalau dapat perintah dari Pak Bisri, itu kesempatan saya baca. Dapat perintah ngisi Fathul Qutub kelas 6. Wah, berarti kesempatan saya baca. Saya baca topik itu, at-tafsir wal mufassirun. Ini apa? Perspektif apa yang belum ini? Oh, ini apa lagi ini? Apa yang mau saya tekankan kepada anak-anak tahun ini? Stressingnya di mana ini? Kan begitu. Ini sudah saya resume nih di sini nih. Mana nih? Nih. Belum saya saving malah. Ahammu qawaid tafsir. Ini ada 9 qawaid tafsir. Ini yang tahun lalu belum saya sampaikan. Ini kalau saya sampaikan 2 jam sendiri. Saya baca artikelnya aja 30 halaman. Beberapa tadi malam saya download, ada 3 atau 4 artikel saya download. Amul Quran yabqa ala umumi hatta yaruddu dalil at-takhsis. Udah mafhum. Al-udul anil makna zahir min lafzul Quran
la yakunu illa bidalil, mafhum. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi sabab, mafhum. Al-madani minal Qur'an yanzil fil fahmi alal makki. Saya butuh penjelasan, tapi saya sudah paham sedikit. Oke, nanti saya baca penjelasannya, kan gitu. Ikhtilaful makna bi ikhtilafir rasm, mafhum. Saya itu membaca, begitu baca apa? Ini saya sudah paham maksudnya itu. Ini paham. Kalau kamu nggak punya maklumat itu, begitu baca, ada lafam, kelamaan. Ini kan maklumat sabiqah muncul lagi. Tahdidul makna la yakunu illa min khilal siyaqil Qur'an, mafhum. Ikhtilaful qiraat yu'addidul makna, mafhum. Quru bimakna, mafhum lah itu. Ikhtilaf al-qiraat yu'addidul makna. Al-mutasyabih minal ayat tabi' lil muhkam minha, mafhum. Al-makna syar'i muqaddam ala lughawi, mafhum. Cuma satu dari 9 itu yang saya butuh penjelasan lebih jauh. Baru satu itu saya baca detail. Jelas ya? Ini muslim-muslim juga harus baca. Sekarang internet ada kok. Baca. Supaya kita nampak intelek. Ada isinya kalau bicara itu. Kalau nggak baca kita nggak nampak intelek nanti. Anak-anak ini kalau kamu nggak baca nggak nampak intelek. Ya, itu. Lagi. Kemudian ini ikhtibarul lughah ya tadi. Jadi dengan Fathul Kutub ini menguji bahasa. Akan ketahuan kualitas bacaanmu. Pertama, membaca benar dulu. Kalau kamu membacanya udah salah, ya, dalam bahasa Arab, harokat itu menentukan. Kamu baca A, I, U, itu akan berubah maknanya. Nah, kalau kamu bacanya udah salah, maka pasti pemahamannya salah, atau jangan-jangan nggak bisa memahami karena bacanya salah. Waqad ya'til lafdhu fil Qur'an bi'tibar wad'ihi lil ma'na 'aman bihaitsu yadullu bi wad'ihi lughawi ala syumulihi wa istighraqihi li jami'il afrad allati yasduqu 'alaiha ma'nahu. Ini hunya kemana ya? Yang kedua adalah memahami. Bahasa Arab itu bahasa yang sangat khusus, punya kekhususan dengan domair. Sebuah kalimat yang panjang itu isinya domir. Mustatir semua. Kalau kita ini gagal memahami hadza raji ila aina, ya pasti gagal sudah. Pertama membaca benar dulu. Nahwiyan sahih. Yang kedua, nahwiyan juga memahami domairnya. Kalau domairnya sudah salah, hadahu ila aina. Terus misalnya nih, mana lagi yang saya ini kan ya? Qala Syafi'i fakulu syai'in min sama'in wa ardin wa dhi ruhin wa syajarin wa ghairi dhalika fallahu khalaqahu. Ini kalau orang enggak ini fallahu khalqahu, fallahu khalqihi, fallahu khaliqihi, fallahu khaliqahu, kan bisa kacau nanti. Wa kullu dabatin fa'ala Allahi rizquha. Rizqiha atau rizqaha? Ayo. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha wal ibrah fi siyaghil umum binisbah li alfadhil Qur'an innama takunu biwajhil isti'mal 'inda al-arab wa dhabituha. Kemana hanya? Tiba-tiba ada ha. Domair. Gagal memahami domair, gagal memahami makna. Ya, ada ikhtibarul lughah. Ikhtibar al-lughah al-arabiyah.
Jadi Fathul Kutub ini sesungguhnya adalah ujian bahasa. Nahwu yang sudah kalian pelajari dari kelas 3, 4, 5, 6. Sorof yang kalian sudah pelajari dari kelas 3, 4, 5, 6. Termasuk balaghahnya, termasuk apalagi itu fikih, usul fikih segala macam, itu berkecamuk di sini, kemudian digunakan untuk memahami sebuah teks. Ada ikhtibarul lughah. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah ini at-tadrib al-ijtihad wal fatwa. Ini latihan beristihad, latihan berfatwa. Sebab kalian nanti akan ditanya orang. Ditanya itu jangan gagap jawabnya. Banyak dai, banyak ustadz ditanya itu jawabnya gagap. Gagap itu karena dia tidak terbiasa mengurai masalah. Kebanyakan itu gagap berarti. Karena dia nggak terbiasa. Tapi kalau orang terbiasa dengan apa namanya banyak masalah, dia udah mudah aja itu. Ada orang tanya bagaimana Pak? Oh begini, oh begini, oh begini. Kita ini akan ditanya orang. Santri itu akan ditanya orang. Santri itu jadi rujukan. Santri itu jadi referensinya masyarakat. Orang akan bertanya kepada kita banyak hal. Ya. Apalagi nanti kalau kita berada di lembaga-lembaga, suatu ketika kita jadi pengurus MUI, kita jadi pengurus Dewan Masjid, kita jadi pengurus di Muhammadiyah, di NU dan sebagainya. Itu banyak sekali persoalan-persoalan. Sekarang ini saya di Muhammadiyah, PP Muhammadiyah di wakaf. Ini merumuskan tentang apa namanya ketentuan umum wakaf di Muhammadiyah. Oh itu kalau kita nggak punya perspektif, nggak punya wawasan, nggak punya bacaan itu, ya nggak bunyi. Oh, wakaf itu begini. Nanti gimana? Karena isinya apa? Kasus. Ini di Muhammadiyah ini wakaf ini bagaimana? Kalau ada wakaf yang mensyaratkan diterima apa ditolak? Soalnya terjadi kasus di sana begini, di sana itu begini. Di sana itu ada orang dulu wakaf untuk masjid, musola. Ternyata dalam perkembangan zaman 40 tahun kemudian tempat itu sudah nggak mungkin lagi dibangun masjid. Apalagi cuma 100 meter. Ini ke depan harus begini-begini. Gimana? Wah itu macam-macam. Kalau kita nggak punya perspektif, nggak punya bacaan itu mati kutu kita. Ya, di perusahaan itu banyak sekali masalah-masalah. Misalnya ada orang hutang di bank syariah. Kemudian 1 miliar untuk bisnis, macet hutangnya. Hutang ini boleh nggak dibayarkan pakai CSR? Bank itu punya dana CSR, CSR-nya untuk menutupi hutangnya kreditur yang macet ini. Boleh nggak? Ayo, itu kan masalah. Sama dengan Fathul Kutub kan? Termasuk gharim enggak ini? Karena dia utangnya untuk bisnis. 1 miliar lagi. Gimana? Itu ada banyak masalah. Ada lagi begini. Itu ada apa? Selisih bunga-bunga bank itu. Bank syariah. Jadi sisa-sisa jumlahnya miliaran. Sisa-sisa ini ya, kalau dimasukkan lagi menjadi qardul hasan boleh nggak? Diputar lagi. Karena dulu sisa-sisa ini jadi CSR. CSR-nya perusahaan.
Sekarang perusahaan berpikir, enggak, kita produktifkan lagi aja sisa-sisa ini. Berarti kan ini sesuatu yang harusnya dimanfaatkan, diolah lagi menjadi keuntungan lagi. Boleh enggak itu? Itu saya ditanya tiap hari begitu. Pinjam meminjam saham. Kalau jual menjual, jual beli oke. Ini pinjam meminjam saham. Pak Bisri, saya pinjam sahamnya 10 hari supaya naik. Nanti setelah naik tak kembalikan sahamnya. Pertanyaannya, akadnya dengan Pak Bisri ini pinjam meminjam kan? Kalau saya balikin ke Pak Bisri lebih, ini apa kelebihannya ini? Hadiah atau apa? Karena pinjam meminjam. Kalau sewa jelas, Pak Bisri, saya sewa sahamnya sampean, bukan saya beli, saya sewa. Ini masih milik sampean. Tak sewa saja 2 minggu. Ya kan? Sewanya sekian. 2 minggu naik, saya jual, saya dapat untung. Saya sewa sahamnya Pak Bisri 1 juta. Saya sewa 2 minggu, sewanya 100.000. Berarti selama sampai 2 minggu kemudian, saya mengembalikan ke Pak Bisri berapa? 1 juta 100. Ya kan? Balikin. Padahal 2 minggu kemudian, harga saham naik 3 juta. Berarti berapa selisihnya? 2 juta. 2 juta itu ke saya kasih ke Pak Bisri 1,1. Protes Pak Bisrinya, nggak bisa. Enakan ente. Ya kan? Saya mau bagi 2. Sejuta. Kata saya, loh, kan kita akadnya pinjam meminjam, kan udah jelas. Sampean tak pinjam, tak kasih sewa, ya kan? Berapa? 100.000, selesai toh. Ayo gimana? Terjadi. Ya, kalau jual beli selesai putus. Pak Bisri, saya beli ya sahamnya ya. Berapa? Mau dijual? Ya saya kemarin beli 1 juta. Ambillah 1,2. Tak beli ya 1,2 ya. Beli 1,2. Setelah saya beli naik jadi 3 juta. Selesai sudah, nggak ada urusan dengan Pak Bisri. Udah saya beli kok. Ini masalahnya kan saya sewa, saya pinjam. Ayo, gimana? Bahkan Pak Bisrinya mengatakan begini, enggak, batal sewanya. Ini sih bohong-bohongan, saham-saham gue, ente nggak modal apa-apa, naik 3.000, nggak bisa. Harusnya saya yang dapat 2.500, ente dapat 500 saja, kan ente nggak modal. Kata dia bilang, tapi kan yang tahu bakal naik saya. Ente kan nggak tahu bakal naik. Gimana? Nggak ada itu zaman Rasul saham-saham gitu. Tapi terjadi sekarang. Ya. Oke, apalagi? Mengenalkan kitab Turos yang luas itu. Ya kalian jadi tahu banyak kitab tadi udah saya jelaskan. Kemudian dengan seperti ini kalian jadi cinta pada ilmu, pada belajar dan pada pengajaran. Bayangkan ulama-ulama dulu kalau nggak nulis. Ini tradisi menulis. Andai kata ulama-ulama dulu tidak punya tradisi menulis dan tidak ada tradisi belajar, tradisi berdebat, maka kita sekarang gelap gulita. Manusia umat Islam khususnya zaman ini akan gelap gulita kalau ulama kita dulu tidak punya tradisi debat dan tidak punya tradisi menulis. Hebatnya mereka dulu, setiap debat itu didokumentasikan. Kalau kamu baca Bidayatul Mujtahid, isinya kan debat kan? Debat yang didokumentasikan. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i berpendapat karena bla bla bla.
Imam Maliki berapa? Bla 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 bla. Mereka berbeda dalam masalah ini, mereka bersepakat dalam masalah ini. Titik perbedaannya wajhu al-ikhtilaf ini. Itu kan orang yang berdebat, ulama-ulama yang berdebat, tapi perdebatannya ditulis. Nah, kita ini nggak punya. Kamu kemarin bikin panggung gembira kan berdebat toh? Mestinya berdebat. Ada evaluasi, ya kan? Ya toh? Drama yang 40 menit jadi berapa? 15 menit. Nah, itu mestinya ditulis. Pemotongan itu, perdebatan, diskusi-diskusi itu sampai, kalau enggak 5 tahun lagi orang enggak tahu. Taunya adalah drama itu 15 menit. Padahal 40 menit jadi 15 menit. Reasoningnya itu apa? Kemudian misalnya ketika membuat background, yang satu abstrak, satu lagi enggak, Timur Tengah, satu lagi Eropa, segala macam. Itu kalau itu bagus itu. Kenapa pada akhirnya kalian memilih itu? Ya, itu ulama-ulama dulu itu begitu, sehingga kita hari ini menikmati warisan itu. Kita menikmati mereka, suasana itu kita bisa menggambarkan. Kalau tidak ditulis, kita nggak tahu apa-apa. Makanya dalam negara itu, hari ini Pak Ferry dan kalian semua bisa bikin drama, sosiodrama BPUPKI. Dari mana sumbernya? Orangnya udah meninggal semua, Pak Ferry. Tapi perdebatan di sidang itu ditulis kan? Hasyim Asy'ari bilang apa? Kemudian siapa lagi itu? Wahid Hasyim bilang apa? Kemudian yang setuju siapa? Ternyata Hatta ditelepon oleh Kaisar Jepang ya? Ya kan? Teleponnya apa? Itu kalau nggak cerita, nggak dituliskan, ya nggak tahu. Siapa yang tahu? Bung Hatta ditelepon oleh pemimpin Jepang. Itu penting. Maka di OPPM itu di setiap rapat itu ditulis. Kalau nggak ditulis, itu nggak tahu orang perdebatan itu. Ya, orang nggak bisa tahu. Oh, ternyata ini perjuangannya, kebesaran hati umat Islam, tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh pesantren, ketika menghapuskan 7 kata itu demi Indonesia, bla 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 bla. Oh, tokohnya ini ngomongnya apa, ngomongnya ini, tahu semua kita. Jadi kalau hari ini ada orang mau menyimpangkan sejarah, nggak bisa. Kenapa? Nggak begitu sejarahnya. Itu ditulis. Jelas ya? Terus tahu Jepang dibantai di Kali Bekasi itu dari mana? Kan berarti ada orang yang menuturkan dan menuliskan. Gitu loh. Maka saya ingin Pak Bisri nulis juga itu tentang dulu kita, ujian-ujian kita dulu, masalah sapi, masalah itu ditulis Pak Bisri. Nanti besok jadi cerita itu. Mungkin kan nggak tahu kamu itu bagaimana menghadapi itu. Iya kan? Nggak tahu. Bagaimana diskusi saya dengan Pak Bisri dengan Ustaz Anizar, jam 1 malam, di atas mobil, di sebuah jalan, diskusi apa, memutuskan apa, kemudian dalam situasi yang sangat mencekam dari sisi kejiwaan, mencekam dari sisi nyawa, bahkan itu suasana itu digambarkan, orang nanti membaca. Jadi begitu dulu suasananya. Sama dengan kita baca Trimurti sekarang. Dialognya Kiai Imam Zarkasi dengan Kiai Ahmad Sahal ketika mau dikejar PKI, kita tahu. Karena mereka berdua bertutur, kemudian direkam oleh orang lain di rekaman itu disimpan, dituturkan lagi, suatu ketika ditulis oleh seseorang. Ya, jadi menulis rekaman-rekaman itu ditulis supaya itu menjadi dokumentasi.
Nah, ulama-ulama kita mendokumentasikan perdebatan mereka. Ulama-ulama kita mendokumentasikan pemikiran-pemikiran mereka. Ya. Itu Mu'tazilah dengan apa namanya Asy'ariyah itu kan berdebatnya itu kan ditulis itu. Ya, Al-Quran kalamullah atau makhluk itu kufur atau asi, itu kan perdebatan yang kemudian ditulis oleh mereka menjadi madhab. Ya, itu. Saya kira itu, ikuti dengan baik Fathul Qutub ini, serius, ya. Dan saya pesan tidak ada buku yang berserakan di mana-mana. Kalau ada satu orang pinjam buku sampai rusak, kemudian apalagi sampai hilang, dosanya tidak akan terampuni sampai hari kiamat. Betul, betul. Karena akan banyak orang kehilangan kesempatan membaca ilmu itu. Yang pertama, kamu akan dikutuk oleh penulisnya. Saya menulis 10 jilid, tapi tinggal 8 jilid. Orang kehilangan pikiran saya 2 jilid, karena kamu yang menghilangkan. Itu kamu akan dituntut oleh mu'alifnya dari kiamat. Seperti Cengiz Khan. Bakar buku-buku waktu itu kan di Baghdad itu. Di mana? Hulagukan. Bukan tahu karena bagian perpustakaan. Itu, ya. Atau merusaknya. Kalau perlu menjaganya. Kalau perlu buku yang rusak itu kamu yang membetulkannya. Ya, jangan ada yang rusak, jangan ada yang kotor, jangan ada coret-coret. Nah, ini penting, Pak Ferry. Mari saya tekankan sama Pak Farid. Fathul Qutub ini semua oke. Tapi ada satu yang penting sekali. Adab. Al-adab ma'al kutub. Itu tekankan itu anak-anak itu. Ya, buku jangan dilempar, jangan taruh, jangan ditumpuk, kemudian akhirnya ceritanya sobek, ceritanya lepas. Kamu buka buku itu harus betul-betul dengan penuh kasih sayang. Buka itu pelan-pelan. Jangan terus. Itu zalim betul itu. Ya, awas. Ini amanat ilmu. Jangan sampai keberkahanmu sampai sukses sampai besok tua terhalang gara-gara ada satu masalah yang kamu belum selesaikan atau kamu meninggalkan masalah. Imam Syafi'i tahu ceritanya, satu buah saja kan harus minta izin ya untuk menghalalkannya. Itu kan saking nggak maunya ada sesuatu yang masuk ke sini yang nggak halal. Jangan sampai kamu meninggalkan satu perbuatan kecil, sepele, nampaknya remeh, tapi dampaknya besar. Sama dengan begini, orang merusak satu halaman Quran, apa dampaknya? Orang yang membaca Quran itu mungkin nggak tahu. Kalau ternyata halamannya berkurang satu, dia bukan hafal Quran, ya, dia baca. Dengan baca itu dia nggak dosa, tapi berarti dia melompat satu halaman. Atau salah mencetak Al-Quran, fatal. Sengaja, apalagi, fatal. Akhirnya orang menghafal Quran, membaca Al-Quran dengan kesalahan itu. Itu dosanya sampai hari kiamat itu. Itu nerakanya neraka paling bawah itu. Saya pastikan. Iya kan? Kenapa? Ya karena tadi jelas. Finari jahannam khalidina fiha abada. Udah. Kalau Al-Quran itu kadang-kadang kalau bicara Quran itu, bicara neraka itu tajam loh. Khalidina fiha itu sudah khalid itu udah cukup sudah. Masih tambah lagi abada. Khalidina fiha abada. Itu kan itu murakkab tarkibnya itu. Ya. Jadi
Buku jangan sampai ada yang rusak, jangan ada yang kotor, jangan ada yang coret-coret, jangan ada yang hilang. Yang pernah pinjam buku di perpustakaan, siapapun belum dibalikin, balikin supaya nggak dituntut di pengadilan akhirat nanti. Ya, karena itu buku itu amanat, dibeli untuk diberikan kepada atau diwakafkan kepada anak-anak santri dan semua yang ada. Ya, itu saja dari saya. Nanti tambahan dari Pak Bisri dan sebagainya. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-du'a min fadilatihi Syekh Mahathir Zaka Kiai Haji Muhammad Bisri SHI MSI. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim waradallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Al-Ikhtitam. Hayya nakhtitim barnamaj biqara. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.